mengawali kajian ini. Semoga seluruh apa yang akan kita kaji bersama diridhoi oleh Allah, sehingga dengan ridha itu mendapatkan kemudahan bagi kami untuk menyampaikan, kemudahan bagi kita semua untuk memahami, dan kemantapan serta kemudahan untuk mengamalkan dengan baik apa yang telah kita pahami itu. Ini kita akan langsung saja memulai kajian kita, karena boleh jadi agak banyak yang akan kita urai di kesempatan di tengah keterbatasan waktu yang tersedia. Untuk itu, dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim, kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan atau tafsir yang disampaikan kepada kita oleh para ulama yang sanadnya tentu bersambung pada Rasulullah SAW terkait surah ke-82, baik dalam urutan turunnya ataupun dalam urutan mushaf, yaitu surah Al-Infitar. Pembahasan ini akan terbagi ke dalam 5 sesi. Sesi pertama, muqaddimah, telah kita urai di pertemuan yang lalu, 2 bulan lalu, berisi 7 pengantar. Dari mulai pembahasan tentang nama surah, mengapa disebut dengan Al-Infitar, kemudian juga sebab turunnya, mengapa surat ini diturunkan, kemudian juga tempat turunnya, di mana surah ini diturunkan, lalu tokoh-tokoh yang terlibat saat surat ini diturunkan, siapa saja tokohnya, dalam suasana atau wacana apa surah ini diturunkan, untuk memberikan gambaran besar kepada kita tentang persoalan-persoalan terkait yang ada di masa itu, apakah nanti hukumnya khusus di masa itu untuk diketahui sebagai kisah yang kita ambil hikmahnya di masa kini, atau sebagai pesan yang substansinya akan terulang kembali di masa depan dengan tokoh berbeda, dengan suasana yang tidak sama. Nanti ini melahirkan kaidah yang disebutkan oleh para ulama yang bunyinya al-ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Hukum yang terkait, pelajaran yang dapat dipetik dari sebuah peristiwa yang digambarkan dalam urutan ayat tidak dikhususkan pada sebabnya saja, sepanjang makna-makna dan keumuman lafaz yang merakit ayat-ayat itu berisi petunjuk-petunjuk umum yang tidak dikhususkan kepada sebabnya. Nah, bila disebutkan namanya khusus, spesifik, bahkan dengan bin, dengan bintinya, ini menunjukkan peristiwa dimaksud hanya terjadi pada tokoh itu di masa itu dan tidak akan berulang kisahnya. Kita hanya diminta untuk belajar bila tokohnya positif, apa amalan-amalan utama, fadail, jamak dari fadilah, yang dikerjakan oleh tokoh itu sehingga berpotensi mendapatkan kemuliaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Sekalipun kita bisa meniru amalan itu dan tidak sampai pada derajat yang sama dengan kemuliaannya, tapi kita bisa mendapatkan gairah dari percikan kebaikan yang kita terima, sehingga punya keyakinan kalau beramal seperti itu akan mendapatkan kemuliaan. Ya, contohnya telah saya urai di pertemuan yang lalu, seperti Maryam binti Imran. Tidak akan berulang peristiwa yang dialami oleh beliau, tapi amalannya dilestarikan di dalam Al-Quran, setidaknya untuk bisa kita tiru, guna merasakan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang layak untuk kita terima. Baik, demikian kalau disebutkan kisahnya saja, atau inisial dari pelakunya, nama lengkapnya tidak disebutkan. Misalnya gelarnya saja seperti Fir'aun, Qarun misalnya, ya, atau kunyah, nama yang melekat kepada tokoh tertentu dengan melibatkan anak bagi yang bersangkutan atau sifat bagi yang bersangkutan, seperti Abu Lahab misalnya, tabat siada Abi Lahab, bukan nama aslinya, tapi ada pelajaran besar di balik penyebutan inisial dengan menggunakan kunyah tertentu atau gelar tertentu, agar kita bisa waspada kalau mengalami situasi-situasi itu ada potensi-potensi yang bisa membawa pada penyimpangan. Misal Fir'aun, dari kata faraoh, gelar bagi kepemimpinan. Kalau dalam konteks kekinian bisa raja, bisa presiden misalnya, atau pemimpin-pemimpin dengan level tertentu. Nah, ketika menyebutkan Fir'aun dalam konteks kepemimpinan dipasangkan dengan togo,
Ya, dalam perusahaan kan ada pimpinan juga, ada direktur misalnya, ya level-level top management, atau dalam institusi tertentu di kepolisian, di tentara dan sebagainya, itu ada level kepemimpinan. Nah, togha itu penyimpangan dari kedudukan. Artinya yang diuji dengan amanah kedudukan, ada potensi bisa menyimpang dari kedudukan itu. Bagaimana kalau diberikan amanah kedudukan supaya tidak menyimpang, maka muncullah kemudian rangkaian pedomannya. Nah, kalau ada kaitan dengan harta, nanti pasangannya korun. Korun nanti disifatkan dengan sifat bagha. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha. Ya, bagha itu penyimpangan terkait harta. Jadi biasanya kalau belum punya itu bisa sopan, rendah hati dan sebagainya. Ketika sudah merasa lebih, ada potensi-potensi untuk menyimpang. Maka bagaimana caranya ketika mendapatkan titipan harta yang dinilai oleh kita melebihi kadarnya, seperti apa kita bisa menggunakannya sehingga tidak menyimpang saat menerima titipan itu. Nah, model semacam ini itu biasanya diberikan pengantar dalam pembahasan sebuah surah, diturunkan setidaknya pada 6-7 topik pembahasan. Baru kemudian kita menggali struktur suratnya, dari ayatnya jumlahnya berapa, sampai mungkin kalimatnya, sampai hurufnya kalau ingin detail. Lalu kemudian di akhir kita jabarkan referensinya. Pembahasan seputar pengantar Al-Infitar dengan 7 pembahasan atau 7 poin di dalamnya telah kita uraikan pada kesempatan 2 bulan yang lalu. Bagi Bapak Ibu atau kawan-kawan yang baru bergabung dan belum tersambung dengan menyimak kajian di surah ini dalam bab pengantar, dipersilahkan untuk mendalami, mereview kajian kita di 2 bulan sebelumnya. Maka kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan inti surat yang akan dibagi kepada 4 sesi. Jadi Al-Infitar nanti ada 5 sesi, pembahasan muqaddimah atau pengantarnya sudah kita bahas. Kemarin dijeda dengan pembahasan fikih haji. Sekarang insya Allah masuk pada sesi yang kedua, masuk ke inti surah, serial pembahasan ayat pertama sampai dengan ayat kelima. Nanti sesi yang ketiga, pembahasan ayat ke-6 sampai dengan ayat ke-12. Sesi yang keempat, pembahasan ayat ke-13 sampai ayat ke-16. Sesi yang terakhir, pembahasan ayat 17 sampai dengan ayat 19. Nanti setiap serial ini kurang lebih membutuhkan waktu 2 jam pembahasan. Baik ya, dan kita akan kaji dalam sekali setiap pertemuan dalam 1 bulan. Artinya masih ada sabar, masih ada 4 bulan untuk menyelesaikan surat Al-Infitar ini. Belum kiamat atau kita juga masih hidup dan kesempatan ada, mudah-mudahan kita bisa kaji dengan baik ya. Itu kalau tidak banyak pertanyaan. Kalau banyak pertanyaan ya mungkin kurang lebih agak memanjang kembali. Baik, karena itu kita manfaatkan. Beberapa tafsir sudah saya coba perkenalkan sebagai bagian dari referensi. Ya, misal tafsir At-Tabari pernah saya sampaikan di sini. Ya, jadi kalau yang menginginkan di antara teman-teman untuk bisa mengakses referensi tafsir Al-Quran yang modelnya, formulasinya menerangkan ayat dengan ayat atau dengan riwayat. Misal ayat ini bagaimana cara kita memahaminya, ditafsir lagi dengan ayat, ditafsir lagi dengan riwayat. Hadisnya apa, hadisnya apa, hadisnya apa. Keterangan yang tersambung pada penafsirnya sedikit, banyak riwayatnya. Itu nanti tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Nanti Ibnu Jarir At-Tabari ini dipersingkat lagi, pola penafsirannya dipersingkat ikhtisarnya oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim. Jadi dari 16 jilid jadi 4 jilid. Nah kemudian itu bisa diringkas lagi dalam tafsir Imam Al-Baydawi. Ya, misalnya cukup 2 jilid. Ini yang saya bawa ringkasan pendeknya. Ya. Kemudian ada yang versi kita tampilkan, misalnya versi yang singkat-singkat seperti Tafsirul Jalalain, sudah pernah saya bawa ke sini. Ya, atau Tanwirul Miqbasnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu yang sepadan. Ya, yang tafsirnya tersambung sanadnya ke sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang punya gelar juga Turjumanul Quran, pakar Al-Quran. Ya, itu sudah saya sempat tampilkan juga. Itu kaitan dengan tafsir bil ma'thur, dengan riwayat-riwayat yang sanadnya tersambung. Lalu kita pernah juga perdalam dan perkuat dengan referensi tafsir-tafsir kebahasaan, ya, baik yang versinya langsung, ya seperti kita tampilkan, pernah saya bawa juga tafsirnya Al-Kasyaf Zamakhsyari yang banyak jadi rujukan dalam konteks kebahasaan.
Tapi saya juga pernah ingatkan ya, akidahnya tidak harus kita ambil, tapi pemahaman tentang kebahasaannya itu yang kemudian dijadikan oleh para ulama untuk menjadi standar kebahasaan. Lalu kita pernah tampilkan juga yang kontemporer, At-Tahrir wa Tanwir, 30 jilid membahas tentang kebahasaannya, lalu dijelaskan pula tentang kandungan maknanya secara lengkap. Dan yang pernah kita bahas secara sosiologis ada tafsir Al-Maraghi ya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti dari awal kajian ini pernah saya bawa satu-satu ya. Kemudian yang belum itu ada tafsir Al-Ilmi, yang hukum sudah Allah ya, Al-Jami' Ayatul Qur'anil Karim lil Qurtubi sudah pernah saya bawa juga ke sini ya. Yang belum itu tafsir terkait dengan ayat-ayat kauniyah ya, yang ditampilkan dalam bentuk fenomena alam, lalu diuraikan untuk menguraikan tafsir-tafsir yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang saya bawakan tafsir Al-Jawahir. Ini tafsir yang sangat bagus karya Syekh Tantawi Al-Jauhari. Jadi menguraikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pendekatan-pendekatan makna kebahasaan, makna riwayat, dan fenomena ilmiah di dalamnya. Nah, ini kalau digabungkan jadi satu referensi tafsir-tafsir ini, maka insya Allah membawa pemahaman yang cukup kaya, cukup luas, dan juga nah ini membawa sikap yang kemudian bisa objektif. Jadi kalau kita melihat orang berpendapat X misalnya tertentu, oh kita paham, oh ini referensi tafsir yang digunakan ini yang dia gunakan ini. Nah insya Allah kita belajar dengan mengumpulkan referensi ini sehingga pemahaman kita bisa lebih terbuka. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Ini saya bawakan tafsir Al-Jawahir ya, ini yang jilid ke-25 sampai ke-26. Oke. Yuk kita mulai. Nah, sebagai pengantar ayat 1 sampai 5, insyaallah saya sudah hatamkan ini dua kitab ini. Ini halaman 97 di Al-Jawahir. Kita mulai dulu dengan pembahasan ayat nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ya, hari ini saya berikan pengantarnya sampai ke tafsirnya. Jadi ini pun ada pengantarnya juga. Mungkin 1 jam ke depan saya berikan pengantarnya, sisanya nanti baru kemudian kita urai pendalaman tafsirnya. Kita baca dulu sama-sama supaya dapat keberkahan dari bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت Astagfirullahaladzim. Baik, sebelum masuk ke tafsir ayat ini, saya berikan pengantar pendahuluan terlebih dahulu. Saya baca dulu terjemahannya ya, baru setelah baca terjemahan kita berpindah nanti ke papan tulis untuk mengurai pengantar sampai ke makna ayat-ayat ini. Idzas samaa'u fatarat, jika langit yang menjadi atap itu telah terbelah. Wa idzal kawakibu tatharat, dan benda-benda langit berjatuhan. Wa idzal biharu fujjirat, dan seluruh lautan samudra meluap menjadi satu. Wa idzal quburu bu'athirat, dan bila pemakaman-pemakaman itu telah terbuka dan membangkitkan penghuninya. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah setiap manusia, setiap jiwa menyadari apa yang telah ia kerjakan dalam hidupnya. Baik, 5 ayat ini saya berikan pendahuluan sebentar.
Saya izin berdiri ya, Bapak Ibu sekalian. Kita berikan pengantar dulu terkait dengan peta kehidupan dulu ya. Kita bisa berikan tema tentang peta kehidupan manusia. Peta kehidupan manusia. Ini nanti yang dapat menjawab mengapa kita tercipta, mengapa kita berkehidupan di dunia ini, apa yang harus kita kerjakan dalam berkehidupan ini, kemana setelah kita meninggalkan dunia ini, ada resiko apa setelah meninggalkan dunia ini, dan apa yang bisa kita dapatkan setelah kita berpulang. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini menariknya kalau Bapak Ibu akses di referensi manapun, di buku apapun, di kitab suci manapun, atau kitab yang disucikan dimanapun, sejauh yang kami teliti dan telusuri, hanya Al-Quran dan penjelasannya berupa hadis yang memberikan penjelasan-penjelasan yang komprehensif, satu, rasional, dua, ketiga memuaskan. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya ditemukan di sini. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan kitab biasa, bukan karya manusia, karena hanya yang mencipta yang mampu memberikan petunjuk. Orang yang membuat handphone bisa berbicara lengkap tentang handphone, dan dia membuat pedoman, buku panduan bagaimana menggunakan handphone itu. Hanya yang menciptakan semesta dan menciptakan kita yang bisa menerangkan dengan detail, dengan lengkap semua keterangan terkait kita dan keadaan kehidupan kita. Nah, ketika kita menemukan di Al-Quran jawaban-jawaban tentang itu menambah keyakinan bahwa Al-Quran itu berupa firman dari yang menciptakan kita, sekaligus menguatkan keimanan kita tanpa ragu bahwa Allah adalah Tuhan yang hak. Silahkan kalau misalnya ada luang, jalan-jalan ke toko buku, gak apa-apa, beli aja misalnya buku-buku atau kitab-kitab yang berbicara tentang kehidupan, atau kitab-kitab yang disucikan. Lalu Anda coba bandingkan, diurut ya, dari sisi keterangan yang luas, komprehensif, dari sisi kepuasan, dari sisi rasionalitas, ini masuk akal nggak? Memuaskan jiwa kita nggak? Lengkap nggak keterangannya? Menjawab pertanyaan nggak? Dan yang paling menarik, terstruktur tidak? Ya, nyambung nggak penjelasannya satu dengan yang lainnya? Nah, menariknya kita akan lihat di dalam Al-Quran. Saya cepat saja ya, karena kalau mengurai semuanya itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Baik, kita mulai dari saat kita diciptakan. Yang paling menarik, Allah yang sangat kita yakini tanpa ragu sebagai Tuhan kita, itu langsung mendeklarasikan, ya, langsung menerangkan dengan lugas, menyampaikan dengan lugas tanpa ragu sedikit pun bahwa dialah Tuhan satu-satunya yang dipertuhankan, yang menciptakan kita. Kita nggak bisa temukan di buku manapun, di kitab manapun, atau yang dianggap suci, ada Tuhannya langsung mengatakan namanya siapa, saya Tuhan, sembah saya, dan sayalah yang menciptakan semua makhluk. Silahkan temukan kalimat itu di kitab manapun. Saya selalu menjelaskan sebuah kaidah, hanya yang punya otoritas yang bisa menyampaikan dengan pede tentang fitrah otoritasnya. Misal begini, ini laki-laki kan? Yakin ya? Ya kan? Nah, karena Anda yakin laki-laki, Anda bisa mengatakan, saya laki-laki. Jelas? Ibu perempuan kan di belakang? Karena ibu punya fitrah keperempuanan, ibu bisa mengatakan, saya perempuan. Ya kan? Nah, orang-orang yang merasa dirinya mengambil kesimpulan salah, misalnya laki-laki merasa terperangkap dalam tubuh perempuan misalnya, ya, atau sebaliknya, apapun itu kalimatnya, dia tidak akan bisa mengatakan dengan pede bahwa misalnya saya perempuan, padahal dia laki-laki, walaupun bergaya seperti perempuan. Nah, dengan logika yang sama, tapi perbandingan yang tidak bisa disamakan, hanya yang punya fitrah ketuhanan yang bisa mengatakan saya Tuhan, sembah saya. Kalau tidak punya fitrah ketuhanan, tidak akan bisa mengatakan saya Tuhan.
Satu-satunya kalimat yang paling jelas hanya di Al-Quran ditemukan. Tuhannya langsung mengatakan dengan namanya, saya Allah, satu-satunya Tuhan yang hak, yang paling benar, sembah saya. Baik ya, itu temukan di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Jadi langsung memperkenalkan namanya. Innani anallah. Sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, jangan sekali-kali meragukan. Akulah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali aku. Jadi yang pertama, dia memperkenalkan namanya, akulah Allah. Lalu menjelaskan sifat ketuhanannya, la ilaha illa ana. Oleh karena itu, siapapun yang mengikrarkan diri Tuhannya Allah akan mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang paling benar, yang paling hak kecuali siapa? Allah. Jadi Allah itu bukan nama sifat. Salah kalau Anda mengatakan begini, Allah saya X, Allah kamu siapa? Itu keliru kalimatnya. Allah itu nama bagi satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan. Ya, bagi umat Islam itu jelas. Namanya siapa? Jelas ya? La ilaha illa ana fa'budni. Kalau Anda sudah meyakini saya Allah, satu-satunya Tuhan yang dipertuhankan, maka buktikan kebertuhanan Anda kepadaku, kata Allah, dengan menyembahku, sembah saya. Jadi di sini ada sifat uluhiyah ketuhanan. Ada sifat ubudiyah kita, ya, untuk beribadah kepada Allah, penyembahan. Pembuktian kita bertuhan itu dengan menyembahnya. Jelas sampai sini? Baik, ini satu dulu ya. Jadi kita sangat berbahagia memiliki Tuhan yang kita yakini paling hak, paling benar, yang memperkenalkan langsung namanya dan dengan pede mengatakan saya Tuhan yang paling hak, sembah saya. Siapa? Allah. Ini satu dulu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala juga mendeklarasikan, menyampaikan dengan lugas bahwa ia adalah sang pencipta bagi semua makhluk. Ya, tidak membutuhkan sumber, dari tiada bisa langsung menjadi ada. Dalam bahasa Arab yang memiliki 12 juta kosakata, satu-satunya bahasa di dunia ini, di muka bumi ini, yang gramatikalnya paling sempurna, sehingga setiap masa tidak mengalami perubahan. Ya, dari zamannya dulu jahiliyah masuk ke periode yang jeleknya Abu Jahal sampai sekarang misalnya ya, itu kalimatnya tidak berubah. Kenapa tertawa? Kaifa saja, alam saja, alif lam mim saja, tidak berubah. Kata kerjanya yang past tense, yang present tense, kemudian selanjutnya dan seterusnya, itu tidak berubah kalimatnya. Itu di bahasa Arab. Kosakatanya 12 juta. Baik ya? Nah, kata yang mewakili mencipta tanpa ada sumber sebelumnya, tanpa ada materi sebelumnya, tidak butuh materi-materi lain, itu disebut khalaqa namanya. Apa namanya? Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pelakunya yang menciptakannya disebut khaliq. Khaliq itu artinya yang mencipta tanpa membutuhkan sumber-sumber sebelumnya atau materi-materi dasar. Baik ya? Jadi kalau ada orang membuat sesuatu tapi butuh materi, bahan, itu tidak disebut khaliq. Karena itu manusia nggak bisa disebut khaliq, karena membuat apapun butuh materi dulu, butuh bahan. Ini yang bikin meja kalau nggak ada papannya, nggak ada kayunya, nggak ada pakunya, nggak bisa bikin meja. Yang bikin baju dan sebagainya, manusia itu buat apapun pasti membutuhkan bahan. Karena itu tidak ada satupun manusia yang mendeklarasikan dirinya khaliq. Pasti ada kalimat sebelumnya, Abdul Khaliq. Jelas? Dan satu-satunya yang menyebut dirinya khaliq dengan pede, itu kita temukan dalam Al-Quran. Allah. Didapatkan di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Wa idh qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah
Mengingat itu kan artinya sesuatu yang sudah kita ketahui, memorinya sudah masuk, kita coba hadirkan lagi kan. Nah tapi idh itu punya 3 makna. Bagi yang tidak mengalami peristiwanya, pelajari, dapatkan informasinya. Nah setelah memahami, belajar itu, setelah kita belajar, informasinya dapat, ingat-ingat lagi pelajaran itu. Lalu pahami. Jadi mengingat, mempelajari, memahami, itu idh. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan pelajarilah. Lalu setelah itu pahamilah. Setelah paham, ingat-ingat ini ya. Ketika Allah memviralkan pada seluruh malaikat dan makhluk yang tercipta sebelum manusia. Jadi di situ mencakup menggunakan sinekdok totem proparte. Ya, keseluruhan untuk mencakup sebagian. Lawannya pas prototo, disebutkan sebagian mencakup keseluruhan. Karena di situ ada alam malaikat, ada jin tercipta sebelumnya, disebutkan yang malaikatnya juga mencakup jin di dalamnya. Jelas? Jadi kalau kita ingin menyebutkan sesuatu, misalnya yang penting mencakup keseluruhannya, cukup sebutkan sebagian, yang ikut sedikit sudah termasuk di dalamnya. Dari mana tahu jin sudah tercipta? Ayat 27-nya berbicara tentang jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin sudah tercipta sebelum manusia dengan bahan yang berbeda. Dan pelajarilah, pahami yang dipelajari itu, ingat-ingat yang dipahami itu, bahwa Allah telah memviralkan pada seluruh malaikat dan jin yang telah tercipta sebelum manusia. Untuk menegaskan ini, bahwa sesungguhnya aku ini khaliq nih. Jelas? Mampu mencipta apapun tanpa bahan, tanpa materi, tanpa sumber sebelumnya. Dan di antara yang dicipta itu basyara, manusia. Nah, baru ketemu kitanya nih. Basyara. 35 kali disebutkan kalimat basyar dalam Al-Quran. Sekali dalam bentuk dual basyara ini. Pelan-pelan ya. Allahnya sudah, sifat penciptanya sudah, kan kitanya harus ketemu dulu. Yang diciptakannya siapa? Manusia. Selain manusia tadi saya sebutkan sudah ada jin, sudah ada apa lagi? Malaikat. Yang tercipta disebut makhluk namanya. Apa namanya? Nah, ini paham dulu ya urutan katanya. Menciptakannya khalaqa, yang menciptakan khaliq, yang tercipta makhluk. Jelas? Di antara makhluk yang dicipta itu siapa? Basyar, manusia. Pelan-pelan ya Bapak Ibu, nanti manusia kita temukan ada 5 nama disebutkan di dalam Al-Quran. Baik ya? Bisa basyar, 1. Yang kedua ins. Saya tulis dulu ya. Ini nggak apa-apa agak detil belajarnya ya, supaya kita lebih paham. Yang kedua apa? Al-ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ya, selalu dipasangkan di dalam Al-Quran. Seringkali kita dapati dipasangkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan. Kemudian kita temukan juga insan. Insan, ya? Ar-Rahman 'allamal khalaqal insan. Ada surah Al-Insan, hal ata 'alal. Nah, ini mungkin suratnya panjang-panjang. Surat yang pendek yang jadi favorit kita, surah 103. Wal 'asr innal lafi. Atau wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Nah, jadi yang ketiga ada al-insan. Yang keempat ada Bani Adam. Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya Bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Yang kelima ini ada An-Nas namanya. Apa namanya? An-Nas. Bahkan ada surah paling favorit bagi semua muslim di muka bumi. Nah, surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin. Nah, ini 5 nama ini. Nah, penting saya ingatkan, nanti kalau ingin lebih detail cari buku kami namanya Manusia Paripurna.
Saya uraikan di dalamnya tentang makna ini. Jadi 5 nama ini mewakili karakter manusia di muka bumi. Ini fitrah dasar kita ini ada di sini nih. Ya. Misal ketika disebutkan bashar, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tentang kemampuan manusia dalam mengelola nafsunya. Makhluk yang diciptakan perpaduan antara sifat takwa dengan nafsu, dengan fujur di dalamnya. Ya. Jadi ini pembeda dengan malaikat. Kalau malaikat takwa saja, tidak ada nafsunya. Jelas? Itu ada di Quran surah ke-66 ayat 6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu semuanya tidak punya potensi untuk bermaksiat. Dan kalau ditugaskan, itu saja yang dikerjakan. Tidak pernah punya asas gotong royong. Dan tidak pernah saling tukar tugas. Jadi kalau tugasnya A, itu saja yang dikerjakan. Dan tidak punya potensi untuk menyimpang. Malaikat tidak pernah kenal salah. Kenapa? Karena materi penciptaannya hanya takwa saja. Sifat baik saja. Ya. Ibu pernah dengar misalnya informasi malaikat Jibril pernah korupsi ayat misalnya? Tidak kan? Ya. Atau misalnya malaikat Israel nyambi sambil nurunkan wahyu? Tidak kan? Kalau sudah cabut nyawa saja. Ya. Fir'aunnya Fir'aun yang menjengkelkan, tetap dicabutnya sama malaikat maut juga. Ya, ada malaikat yang kerjanya sujud aja Bu, nggak bangun-bangun, nggak pakai sujud aja. Itu. Ada yang tawaf aja di Baitul Ma'mur, gitu aja tawaf. Ada yang tasbih aja, gitu ya. Nah, jadi ketika berikan tugas itu saja, monoton demikian, sifatnya demikian. Itu malaikat. Nah manusia itu unik. Manusia unik. Ya, nanti lawan dari malaikat itu setan. Setan tidak kenal benar. Setan nafsu saja. Jadi kalau malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal soleh. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, karena itu baik malaikat ataupun setan disebutkan dengan jumlah yang sama di Al-Quran. Ini bukan cocok logi ya. Tapi ada keselarasan dalam sifat yang satu positif, yang satu negatif. Malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali. Jelas ya? Nah, manusia itu menarik. Dia diberikan sifat bawaan dari malaikat berupa jiwa takwa. Saat yang sama, dia punya juga dorongan yang bisa diprovokasi oleh setan, sifat fujur yang disebut dengan nafsu. Nih. Jadi ada takwanya, ada fujurnya atau ada nafsunya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Gabungan dari nafsu dan takwa membentuk bashar. Gitu. Jadi karakternya unik. Dia bisa baik seperti malaikat. Tapi tidak sama karena punya potensi salah kalau diprovokasi oleh setan. Jadi kalau ibu berharap suami itu soleh saja, mustahil. Sepanjang ibu sadar suami ibu bukan malaikat. Jadi kalau ibu ingin cari yang paling sempurna, silahkan. Tuh malaikat Israel belum pernah jodoh sampai hari ini tuh. Ya. Tapi kalau sadar suaminya manusia dan punya potensi fujur atau nafsu di dalamnya, pasti bisa keliru. Tuh. Demikian bapak juga. Sepanjang istrinya itu bukan yang selalu salah dan punya potensi benar, pasti akan diterima. Nah, apa bedanya manusia dengan malaikat dan setan? Kalau malaikat tidak kenal salah, setan tidak kenal salah. Nah, manusia di tengah-tengahnya. Kalau dia salah, bedanya dengan setan, dia kembali pada kesalehan karena ada takwanya. Setan nggak punya. Makanya ada fitrah yang otomatis jadi algoritma dalam jiwanya Allah tanamkan. Kalau berbuat salah, itu jiwanya pasti protes. Itu nggak boleh, itu nggak benar. Nah, ini yang mengembalikan kita kepada jalan kebaikan. Kembalinya dari salah kepada soleh, itu yang disebut dengan taubat namanya. Dari tabayatubu taubatan, ini kesini. Jelas? Anda boleh cek ya, boleh cek. Misal nih, pembuktian. Begitu keluar, misalnya Anda cek dengan pakai sendal orang lain. Ini bukan untuk dilakukan ya, hanya ngetes aja gitu ya. Begitu kaki salah menggunakan, itu hati akan langsung mengatakan, itu bukan sandal Anda.
Jelas ya? Nah, demikian dalam pekerjaan apapun itu seperti itu. Ketika ada yang keliru dilakukan, pasti jiwa yang ini akan mengingatkan ini keliru. Itu menunjukkan bahwa kita basyar. Nah, pedoman yang melatih kita bagaimana cara meningkatkan takwa dan mengondisikan nafsu supaya mensupport takwa ini, kita temukan kalimat basyar di Al-Quran. Cari kalimat itu, amalkan apa yang tertuang dalam informasinya, maka saat itu kita bisa mengendalikan nafsu untuk melayani takwa. Ini yang disebut manajemen kolbu itu. Jelas? Maka basyar ketika disebutkan dalam Al-Quran menunjuk pada manusia dengan fitrahnya yang menggabungkan antara sifat dasar takwa yang positif dengan nafsu yang cenderung pada perbuatan-perbuatan negatif. Jelas? Baik. Nanti ada bawaan kelembutan yang nampak, yang harmoni, itu ins namanya. Lawannya jin, sekaligus membawa makna yang berlawanan. Jadi ins itu tampak, jin tersembunyi. Ini tampak, jin tersembunyi. Jadi semua kata dalam bahasa Arab yang dimulai dengan jim dan nun, kecuali jun. Ada? Ada jin, ada? Oke. Jin, janin, jannah. Kenapa disebut janin? Karena tersembunyi dalam rahim, tidak tampak. Kenapa disebut jannah? Karena belum tampak, tersembunyi saat ini. Jin disebut jin karena fitrahnya memang tersembunyi. Ingat kalimat ini. Okay? Fitrah jin itu tersembunyi. Ketika ada jin melakukan penampakan, dia sedang keluar dari fitrah. Artinya itu jin sedang punya masalah. Nggak, ini serius, ini teorinya. Ya, jinnya sedang punya masalah. Dan yang lebih fatal lagi, ada orang-orang cari penampakan jin. Itu konslet. Ya. Kenapa? Karena asalnya tersembunyi. Ya, makanya tidak ada yang bisa melihat jin kecuali jin. Ya, dalam kasus tertentu ada yang sebagian diizinkan oleh Allah dengan hikmah-hikmah tertentu. Jelas? Baik. Halo? Nah, manusia tampak, nggak tersembunyi, kelihatan tuh wujudnya. Nah, dalam konteks pergaulan nanti, penampakan ini akan terasa dalam kehidupan. Jadi lawannya apa? Ketika ada orang yang berusaha sembunyi-sembunyi, ini menunjukkan dia sedang bermasalah. Kan sering saya beri contoh misalnya, ibu suaminya pulang ke rumah sembunyi-sembunyi. Ada pintu depan, masuk lewat jendela, ya kan? Atau ibu akses handphone suami sembunyi-sembunyi misalnya, ya, ini menunjukkan sedang ada masalah. Ini poinnya. Nih, kemudian halus, lembut. Manusia itu halus, lembut. Lahirnya aja sudah halus. Semua orang senang. Lembut. Baik siapapun, lahir dari rahim manapun, perempuan manapun, walaupun bukan muslimah dia, ketika melahirkan tumbuh dia, kita senang melihatnya. Lucu, Masya Allah. Halus. Makhluk halus antum tuh. Jin beda, jin kasar. Jin itu tidak halus, jin kasar. Makanya tidak pernah ada orang kemasukan jin jadi sopan, itu nggak ada. Ini ya, ini harmoni, ini cenderung banyak bentrok, banyak bertikai dan sebagainya. Nah, karena itu nanti dalam fitrah ada perjalanan mendidik sifat-sifat supaya lembut, supaya halus. Ini poinnya nanti. Kok bisa setelah tumbuh dewasa jadi kasar? Kata-katanya jadi kotor, tangannya jadi kasar, kakinya jadi kasar. Apa yang salah? Padahal tercipta dalam keadaan yang lembut. Nah, kalau berbicara tentang aktivitas disebut insan. Saya cepat ya. Manusia yang terkait dengan totalitas aktivitasnya, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau Anda ingin memanage aktivitas, mengatur aktivitas, apa yang saya lakukan saat bangun, apa yang saya kerjakan dengan aktivitas ini, kalau bekerja bagaimana, kalau istirahat seperti apa, kalau di rumah tangga bagaimana. Ini terkait dengan kehidupan harian kita, disebut dengan insan namanya. Jelas? Oke. Kalau terkait dengan asal keturunan, genealogi kita, sehingga kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu, terutama dari orang tua kita yang awal, disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan terakhir, manusia dengan sifat sosialnya. Bagaimana berhubungan dengan tetangga, berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, toleransi antar suku, berhubungan dengan tetangga-tetangga, tingkat-tingkat yang berbeda, komunitas yang tidak sama, itu disebut dengan An-Nas namanya. Jelas sampai sini dulu? Baik ya. Jadi mengapa nama pertama yang diperkenalkan adalah menggunakan kata basyar untuk membedakan dengan makhluk sebelumnya, yaitu malaikat dan jin.
Sampai sini dulu jelas? Baik. Nah, kita baru 5% pembahasan ya, pelan-pelan dulu. Jadi di sini Allah yang menciptakan kita, sifat ketuhanannya sudah, pembuktian ibadahnya sudah, menciptanya disebut Khaliq, yang dicipta disebut apa? Makhluk. Di antara yang dicipta itu siapa? Manusia. Pertanyaan dasarnya, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, kita bahas ya. Nah, ini kan pertanyaannya, apa tujuan Allah menciptakan manusia dan memberikan 5 nama yang melekat pada karakter kehidupannya? Maka diturunkanlah kemudian 2 pernyataan tegas di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tujuan manusia diciptakan. 1, kita temukan di Quran surah ke-51 ayat ke-56, Az-Zariyat. 2, kita temukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-30. Pelan-pelan. 1, kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu. Kita abaikan dulu jinnya, kita masuk fokus pada manusianya. Dan tidaklah Allah menciptakan manusia itu kecuali illa, tujuan dari penciptaan itu, hati-hati ya, lamnya nanti menunjukkan kepada tujuan nih, ghayah, tujuan menciptakan manusia itu sebabnya apa? Ya, perhatikan kalimatnya, liya'budun. Dan harakat di ujung katanya itu menggunakan kasrah, ya'buduni, karena asalnya ada ya'buduni, dipersingkat itu lil ikhtisar, dibuang ya-nya, ditunjukkan dengan harakat kasrah di ujungnya. Ya, karena kalau fi'il mudhari itu ya ujungnya kalau dia menunjukkan bentuk untuk banyak plural, ujungnya itu fathah. Ya, yadrusuna, yajlisuna, yaqrauna, yushahiduna, ya'buduna. Yang ini ya'buduni, liya'buduni, ada i di ujungnya, nggak mungkin fathah, ada i. Liya'budun. Nih, karena asalnya begini, ada nun, ada ya begini, ya'buduni, ya kan? Dihilangkan ini untuk mempermudah, menyingkat, ditunjukkan dengan harokat kasrah untuk menunjukkan bahwa ada ya di akhirnya. Tapi kita baca pendek. Pelan-pelan, nanti apa fungsinya kita jelaskan. Tidaklah aku ciptakan semua manusia itu kecuali, perhatikan kalimatnya, untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Ibadah. Harakat kasrah ini menunjukkan objek ibadahnya. Nih kepada Allah, kepadaku kata Allah. Sebagai ibadah kepada Allah. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tidaklah aku ciptakan semua manusia itu kecuali tujuan dari penciptaan ini untuk menjadikan seluruh aktivitas yang mereka kerjakan itu sebagai ibadah kepada siapa? Allah. Jelas? Pelan-pelan nih. Kalau kita sambungkan lagi ke atas ke Quran surah ke-20 ayat 14, maka semua aktivitas kehidupan kita itu sejatinya pembuktian kebertuhanan kita kepada Allah. Jadi kita ini ayat Allah ini. Ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada dirimu itu ada tanda-tanda keagunganku, tanda-tanda ketuhananku. Apakah engkau enggak sadar, kata Allah. Ya, jadi untuk membuktikan kita punya Tuhan Allah, ya, bukan sekadar klaim Tuhan saya Allah, tidak, tapi semua aktivitas kita jadikan untuk menunjukkan kita bertuhan kepada Allah. Nah, cara menunjukkan itu ditampilkanlah satu kata untuk mewakilinya, namanya ibadah. Pelan-pelan ya. Nih. Nah, ibadahnya nanti akan dibagi pada 2 bagian. Hati-hati ya, kita masih pengantar nih. Ada ibadah yang desainnya khusus untuk menyambungkan kita dengan Allah, mengkoneksikan kita dengan Allah, menjaga sifat kebertuhanan kita, yang secara langsung kita terhubung dengan Allah.
Nah, ibadah itu disebut dengan zikir namanya, zikir. Di bahasa kita disebut ibadahnya ritual yang mengatur hubungan kita dengan Allah. Dalam bahasa Quran disebut dengan zikir. Itu artinya zikir enggak? Zikir itu apa? Ingat. Ya, kalau ingat tuh nyambung enggak? Nyambung kan? Karena ingat tersambung kan? Asalnya terkoneksi, Pak, Bu. Terkoneksi. Ingat tuh artinya kan terkoneksi, nyambung. Jadi ibadah yang membuat kita terkoneksi dengan Allah, sehingga dengan koneksi itu kita selalu ingat. Ya kan? Itu disebut zikir namanya. Bentuknya macam-macam. Ada yang paling ringan, menyebutkan nama-nama Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha. Nah, itu pun disebut zikir. Kita selepas salat kita katakan apa? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah. Nah, kita temukan itu di Quran surah keempat misalnya di ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau selesai salat silakan Anda berzikir untuk mengoneksikan diri Anda dengan Allah. Begitu kita sebut kalimat Allahu Akbar, ingat Allah tidak? Nah, itu ibadah yang desainnya untuk selalu menyambungkan kita dengan Allah. Punya konektivitas. Ada lagi doa, doa itu disebut zikir, Bu, Pak, zikir. Sebab ketika kita sedang berdoa, kita connect sama Allah, nyambung. Itu ditemukan di Quran surat 7 misalnya, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Kalau Anda sedang punya masalah, zikir, doa, sebut Allah, sebut dengan lembut, dengan tawadhu, minta. Itu zikir. Doa itu zikir. Nanti puncaknya, Bapak Ibu sekalian, puncaknya, misal setengah puncak nanti Quran. Quran itu zikir. Makanya orang dibacakan Quran aja ingat Allah. Ya? Apalagi baca Quran. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Quran surah 8 tuh. Ya, di ayat yang kedua. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, ada getaran pada jiwanya, nyambung. Naik tuh. Makanya Quran itu disebut zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Puncaknya salat. Karena itu salat disebut zikir. Salat itu zikir. Puncak zikir itu salat. Ada di Quran surah ke-20 ayat 14. Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikanlah salat untuk mengoneksikan dirimu denganku. Nah, sekarang tanya balik. Apa tujuan dari ibadah ritual berupa zikir ini? Kenapa harus terbangun koneksi dengan Allah? Jawabannya dua. Ada jawaban menggunakan logika. Rasional sekali Quran ini. Pakai logika dijawabnya. Yang kedua pakai etika yang membentuk perilaku. Lihat ya. Pelan-pelan. Yang pakai logika, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum. Engkau terkoneksi denganku, aku pun terkoneksi denganmu. Engkau ingat aku pun ingat kamu. Kalau Allah sudah ingat kita, maka apa yang terjadi? Semua apa yang kita butuhkan dalam misi ibadah kita di dunia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup dengan amin, pahami dulu dengan baik. Pahami dulu. Ya. Yuk kita bangun logikanya nih, ya. Bapak Ibu punya akses, punya koneksi di tempat tertentu dengan pejabat tertentu, mudah nggak masuk ke tempatnya? Mudah. Anda punya koneksi dengan gubernur Jakarta, gampang nggak masuk balai kota? Gampang. Mudah nggak ngurus kartu Jakarta itu? Jakarta Sehat, KTP dan sebagainya, mudah nggak? Punya koneksi kan? Ya, istilah orang sekarang ada ordal katanya, kan? Ada koneksi gitu, ya. Sekarang kita punya koneksi dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah? Makanya orang-orang yang terkoneksi dengan Allah dan koneksinya kuat, itu jaminannya tinggi, apapun yang dia butuhkan Allah mudahkan. Ya, nah koneksi zikir ini, zikir itu nanti akan membentuk sebuah inti yang menandakan dengan inti itu kita punya hubungan dengan Allah. Jadi ketika kita tingkatkan zikir, nanti peningkatan zikir ini membuat sebuah inti hubungan dengan Allah yang disebut takwa namanya. Ini menghidupkan inti jiwa. Kesini lagi nih.
Jadi kalau takwanya kita tingkatkan dengan zikir, apa manfaatnya kita berzikir? Kita sholat, kita baca Quran, supaya inti ini hidup, inti jiwa ini tersambung sama Allah. Kalau inti jiwa ini hidup, nyambung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah, maka apa yang terjadi? Kita ambil contoh, Quran surah 65 ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Bagaimana meningkatkan takwa itu? Dia tingkatkan zikirnya. Yaj'al lahu makhraja. Karena dia punya koneksi dengan Allah, kembali ke logika tadi, maka Allah pun memudahkan semua kebutuhan hidupnya. Adik-adikku yang sedang belajar, teman-teman, misalnya kan, ya, punya koneksi dengan Allah, yang punya ilmu siapa? Allah bukakan kemampuan kita untuk memudahkan kita menerima pengetahuan. Quran surah 2 ayat 282 di ujungnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwamu kepada Allah, Allah buka kemampuan kita untuk memahami apapun yang ingin kita pelajari. Semua dibuka. Kuncinya ini. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi apa kaitan dengan ibadah di sini? Kenapa menunaikan ibadah ritual? Untuk memudahkan tugas-tugas kita pada bentuk ibadah yang kedua. Apa ibadah yang kedua itu? Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Semua yang terkait dengan aktivitas dunia kita. Disebut muamalah namanya. Ya. Karena semua kegiatan dunia kita ini menjadi ibadah, Allah kirim aturan. Kalau bukan ibadah nggak akan diatur, Pak, Bu. Coba di keluarga saya contohkan. Status kita anak misalnya. Hubungan dengan orang tua aja diatur. Bagaimana bicara yang sopan supaya bicaranya jadi ibadah. Bagaimana anak bersikap pada orang tuanya supaya jadi ibadah. Karena hubungan anak ke orang tua itu bukan sekedar biologis anak dan orang tua, tapi membawa tugas ibadah, Allah turunkan aturan. Supaya benar perannya. Nah, untuk memudahkan ini, maka ditingkatkan lewat ibadah, disebut dengan zikir, ibadah pertama. Yuk, supaya jadi baik, sholatnya baik, maka turun kalimat inna sholata tanha fahsya wal munkar. Kalau sama Tuhannya baik, sama orang tuanya pasti baik. Sama Allah aja baik, apalagi sama orang tua. Jadi kenapa anak dari kecil diminta oleh Nabi, diperintahkan oleh Allah lewat Nabi, didik lewat sholat. Salah satunya bukan hanya membuktikan dia punya Tuhan Allah. Dampak dari sholat itu membuat anak tumbuh menjadi orang yang baik di kemudian hari. Jadi kalau dia jadi anak-anak yang baik, jadi suami-suami yang baik, jadi istri yang baik. Jelas sampai sini? Nah, jadi sebelum diturunkan untuk beraktivitas, dijelaskan dulu. Nanti kalau kamu berkehidupan, dimulai tugasmu, aku ciptakan engkau, hei manusia, hei Adi, hei Fulan, dan sebagainya. Kenapa aku ciptakan engkau? Satu, supaya engkau bisa memaksimalkan ibadah sebagai fungsi penciptaanmu. Supaya mudah fungsi ibadahmu, aku jelaskan padamu ada dua tugas yang kau lakukan. Satu, untuk melatih kekuatan pada dirimu, lakukan zikir. Manfaat zikir, engkau punya koneksi denganku, dan dengan koneksi itu aku mudahkan jalanmu. Yang kedua, membentuk etik, membentuk karakter, supaya membimbing perilakumu baik sebelum menjalani tugas yang kedua, yaitu muamalah. Muamalah interaksi kita dengan tetangga, interaksi kita di keluarga. Antum bekerja dimanapun, itu muamalah, interaksi. Nah, semua pekerjaan kita, aktivitas kita masuk dalam ranah muamalah, masuk dalam frame ibadah. Jadi nggak ada semua perbuatan yang kita kerjakan yang keluar dari tugas ini. Apapun itu. Termasuk pada diri kita sendiri. Ya. Apa fungsi mulut diciptakan? Bukan sekedar bicara, untuk ibadah. Nah, bentuk ibadahnya itu bicara. Makanya bicaranya diatur supaya jadi ibadah. Ini yang dikatakan, ini yang jangan dikatakan. Kalau menurut Allah ini baik, katakan jadi ibadah. Kalau menurut Allah tidak baik, jangan dikatakan. Karena mulut ketika diciptakan untuk ibadah, bentuk ibadahnya berbicara, maka diatur. Jelas? Apa fungsi mata? Ibadah. Ibadahnya dengan melihat, makanya diatur. Kalau matanya nggak mau ibadah, semua bisa dilihat, Bu. Pak, lihat aja, yang tidak ibadah semua dilihat. Kalau ada yang mengatakan, bebas aja, ini kan budaya yang terhormat. Memang lagi nggak ibadah. Kalau kita beda, kita umat yang sedang ibadah. Makanya ketika matanya itu melihat tuh bagian dari ibadahnya mata. Apa fungsi telinga? Ah, baru bener tuh.
ibadahnya dengan cara mendengar. Makanya karena telinga ini sedang ibadah, nggak semua bisa dengar. Yang bukan bagian ibadah jangan dengar. Paham sekarang tuh? Apa fungsi kaki? Nah, makanya diatur. Ya. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau jalan tuh yang sopan, kaki yang bagus. Jangan dipakai sembarangan, apalagi nendang ibu hamil. Jahat bener tuh. Ya. Ya. Jelas sampai sini? Halo. Nah, jadi kalau sudah paham begitu, nikmat. Kalau sudah mengerti, nanti tinggal dikembalikan panduan beribadahnya bagaimana. Makanya kita menemukan di Al-Quran cuma satu-satunya kitab di muka bumi yang dijelaskan lewat hadis mengatur semua perilaku kita, karena konsekuensi dari ibadah itu mesti ada pedoman. Makanya Quran bicara tentang mata, Quran bicara tentang telinga, Quran bicara tentang mulut, sampai ke ujung kaki, sampai kehidupan kita di rumah tangga, bicara tentang kehidupan di masyarakat, bicara tentang pekerjaan. Kenapa? Untuk memastikan bahwa tugas kita itu ditunaikan dengan benar. Ini poinnya. Nah, nanti dalam menunaikan tugas ini, kita akan saling menggantikan. Tidak akan abadi. Kita selesai, ada yang lainnya. Kita selesai, ada yang lainnya. Imma itu keturunan langsung anak kita, atau keturunan yang lain. Nah, saling menggantikan ini, kata kerjanya disebut khalafa. Aktivitasnya, pelakunya disebut khalifah. Maka Allah sampaikan dalam menunaikan tugas ini gak akan selamanya di muka bumi, di dunia itu gak akan selamanya. Ada yang akan menggantikan lagi. Maka Allah tetapkan, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Maka dalam membawa tugas untuk ibadah ini, yang tempatnya langsung fil ardi, bukan fis sama. Tuh. Tugasnya di mana? Bukan bumi, ardun. Ya, ardun itu setiap tempat yang dipijak. Ya, jadi walaupun sedang keluar dari bumi, ya, tapi memijak sebuah tempat tetap masih berlaku ketentuan ibadah. Kan ada sekarang jalan-jalannya ke bulan kan?